Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wal alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Surya Dharma, Ketua Umum Taman Iskandar Muda. Berkali-kali saya diundang, selalu hadir, diundang oleh rekan-rekan dari Aceh. Dan juga Dr. Insinyur Diah, yaitu Ibu Istri Gubernur Aceh, terima kasih. Serta Bapak M. Nasir, Ketua Forbes, anggota DPR RI, serta Ibu Insinyur Mutia Safrida, Ibu istri Pak Azwar Abu Bakar, serta yang baru saja 2 hari lalu kita baru seminar, Bapak Mustafa Abu Bakar. Selamat siang Bapak, serta Bapak Asik Ali, kemudian Bapak Safli, ya, serta Pak Rafli, serta Ibu Iliza KLI, Ketua Harian Forum Komunikasi Alumni ISG juga di merangkap, Ketua Perpani dan sebagainya, dan DPR RI juga, serta para tokoh Aceh di beberapa negara, Amerika, dan juga para narasumber yang dirahmati Allah. Luar biasa tadi war on drugs. Jadi sebelum saya mulai di kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Aceh karena saya diberi cucu oleh warga Aceh. Nah, ini adalah cucu saya, anak Aceh, dan ini menantu saya, Reza, anak Banda Aceh yang saya nikahkan dengan anak saya. Mungkin karena cinta saya kepada Aceh, maka Allah kabulkan dikasih anak Aceh, dan sekarang dia tinggal di rumah saya dan sudah master di Liverpool, Inggris keduanya. Jadi mulai hari ini saya jadi warga Aceh, karena itu saya coba pakai baju Aceh, mudah-mudahan pantas gitu ya. Baik, saya mulai sedikit saja. Jadi pada tahun 1923 ada gempa yang hebat di Jepang, di Tokyo. Semua gedung rontok, semua gedung roboh, kecuali satu gedung, Imperial Palace Hotel. Ketika dipelajari, apakah yang membuat gedung ini tak bertahan, ternyata jawabannya adalah pondasi. Nah, artinya kita menghadapi tsunami, kemudian narkotika, ditambah lagi COVID, itu semua adalah tsunami. Itu adalah gempa yang kita harus tetap bertahan. Nah, sekarang mari kita lihat akibat gempa sosial, ekonomi, narkotika, apa yang terjadi. Ini potret yang minta maaf kalau kurang berkenan, tapi juga saya harus memperlihatkan ini situasi yang terjadi ya. Bagaimana ada menyedihkan, tapi tidak apa-apa, mungkin tidak enak dengarnya, tapi bisa membuka mata kita. Ini yang terjadi juga di Aceh ya. Ada yang mencuri 18 kali demi narkoba, 6 remaja di Aceh ditangkap. Sedih sekali. Mohon maaf ini nggak enak ya, tapi saya harus bacakan karena sudah jadi berita di Kompas ini. Pesta seks 6 anak ya di Aceh terungkap. Coba kita mau nangis saya rasanya. Kemudian ada cabuli sepupu umur 8 tahun. Coba ini kita tidak bisa bayangkan ya. Tambah lagi berita-berita lain yang tidak enak kita bacakan ya, tapi tidak bisa kita hindari, terjadi di mana sudah jadi berita nasional gitu. Kenakalan remaja meningkat, berikan kesehatan reproduksi ya. Kemudian miris kasus remaja hamil duluan melonjak selama pandemi COVID. Ya, maaf nih di Madiun salah ya. Kemudian ada COVID-19, ratusan pernikahan anak terjadi selama pandemi. Ya, jadi ini situasi seperti ini. Nah, jadi apa yang saya ingin sampaikan, selain narkotika yang juga kita waspadai, maka kita harus masuk ke pencegahan. Nah, untuk pencegahan itu adalah pendidikan. Dan untuk bicara pendidikan adalah kurikulum. Tapi apa yang kita lihat bahwa kurikulum itu adalah faktor yang juga menentukan. Kalau kita lihat bahwa kurikulum selama ini hanya menekankan tentang skill and competencies. Anak-anak kita dikejar dengan indeks prestasinya, matematika, fisika, kimia, biologi. Tetapi itu hanya 5%, 95% itu di bawah lautan, yaitu nilai-nilai atau values. Ya, values itu nilai-nilai yang harus kita jaga. Ya, nilai-nilai Aceh kita tahu sangat mulia. Tetapi beliefs, nah ini yang paling bawah yang disebut dengan keimanan. Artinya kalau ingin merubah, Dr. Albert Bandura itu mengatakan belief system are working model of the world that enables people to achieve desired outcome and avoid untoward ones. Jadi belief system itu adalah sebuah model yang bisa mengubah dunia untuk agar manusia melakukan apa yang menjadi impian dan mencegah. Artinya ketika ingin mencegah ya,
itu avoid untoward ones, itu ya belief system. Dalam bahasa agamanya sebenarnya adalah keimanan gitu, bahasa sederhananya. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya, tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah pada jiwa mereka sendiri. Nah, kalau kita lihat pendidikan kita bukan hanya di Aceh, tapi ini juga di Indonesia, hal yang sama terjadi, yaitu penekanannya hanya yang di gunung es itu, yaitu hanya intellectual intelligence. Di kampus-kampus, di SMP, SMA, dan seterusnya, hanya dikejar IQ. Tetapi kecerdasan emosional, kemampuan untuk menahan tekanan, kemampuan untuk tidak stres, kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk menjaga harga diri, itu adalah emotional intelligence. Dan di bawah lautan lagi, ya di bawah paling dasar, di bawah samudra hati, itu disebut dengan spiritual intelligence. Kalau intellectual intelligence adalah what do I think, emotional intelligence, what do I feel, sedangkan spiritual intelligence adalah who am I. Sebenarnya saya tuh, nggak tahu ya, saya sedih sekali gitu ya, karena Aceh itu kan jelas Serambi Mekah. Kalau kita kode nomor telepon Aceh aja 0651, itu saya kira bukan kebetulan. Jadi artinya, kalau kita lihat ini, kita hubungkan bahwa ini adalah sebuah tempat di mana syariah ditanamkan, seharusnya ini tidak terjadi. Nah, artinya ada sebuah pelemahan di paling bawah laut. Ya mungkin kita secara syariat kita kuat, ya kita kuat untuk menjalankan syariat, tetapi jangan lupa itu hanya yang nampak di lautan, yaitu gunung es. Nah, di bawah gunung es itu ada keimanan yang belum ditanamkan. Ada nilai keihsanan, yaitu merasa, melihat, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya membuat buku ya, bagaimana membangun spiritual intelligence, emotional intelligence, intellectual intelligence berbasiskan kepada Al-Qur'an. Karena itu buku yang saya tulis adalah 165. 165, satu itu tauhid ya, yang ditanamkan di hati, dihujamkan. Kemudian 6 itu adalah keimanan, sedangkan 5 adalah langkah, di mana misinya syahadat, karakternya sholat, self controllingnya adalah puasa, kolaborasi zakat, total actionnya adalah haji. Sedangkan 6 itu adalah prinsip membangun mentalitas yang kokoh. Sedangkan ihsan itu adalah kunci yang keindahannya, yaitu merasa, melihat, dan dilihat oleh Allah. Nah, oleh karena itu, saran saya bahwa kurikulum harus memberikan ini. Dan saya sudah berikan uji coba di kampus saya, di ESQ Business School. Sudah 8 tahun kampus, dan saya ambil beberapa anak Aceh. Kemudian saya berikan kurikulum yang memang berlandas 165. Alhamdulillah, bahkan bukan cuma dia sukses, saya jadikan anak saya angkat gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita hanya melakukan penindakan, itu hanya di luar saja, mencegah secara hukum, sistem penangkapan, tindakan, pemahaman tentang narkotika dengan pengetahuan intelektual tidak bisa, tidak cukup. Contoh saja, yang namanya rokok, sudah ditulis itu, rokok itu berbahaya bagi kesehatan, ditempel iklannya, tapi tetap saja jumlah pengguna rokok terus meningkat. Mengapa? Karena tidak masuk ke dalam alam bawah sadar, yaitu spiritualitas. Dan mentalnya tidak dikelilingi oleh benteng. Nah, bentengnya itu adalah keimanan, sedangkan pusatnya spiritualitas, dan itu yang harus dijaga. Nah, kalau saya buatkan konsepnya, maka dia menjadi 165. Dan itu justru satu-satunya ya sebuah wilayah di Indonesia, provinsi yang paling siap untuk membangun mentalnya, yaitu Aceh. Mengapa? Karena 165 sudah disyariatkan. Tinggal bagaimana metodologinya supaya kurikulumnya menanamkan hal ini. Maka benarlah apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa berubah. Mekanisme apapun, berapapun pengedar narkotika ditangkap, berapapun dijaga, tidak bisa kecuali sesuai apa yang Allah firmankan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Saya hanya singkat, dan kami siap untuk membantu. Kalau perlu apa yang kita lakukan, kami siap lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Serambi Mekah ini menjadi sesuai dengan namanya, dan kehormatan dan kemuliaan masyarakat Aceh bisa kita jaga. Mengapa? Karena ini adalah kehormatan Nabi, Serambi Mekah. Apabila Serambi Mekah itu menjadi bersinar, maka itu adalah gambaran Mekah secara keseluruhan. Mudah-mudahan Allah rahmati, berkahi, dan ridhoi Serambi Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang dari Aceh juga, dan mereka bahu-membahu memimpin Nanggroe. Para Inong Aceh ini menyuarakan aspirasi para kaum wanita dan juga aspirasi masyarakat.
Saya persilakan Kak Amrina Habibi, Presidium Balai Syura Urung Ngineng Aceh, yang dalam kesempatan ini akan menyampaikan suara